keseimbangan antara negara, agama, dan adat. Dia hanyalah lobe sebuah bambu, tapi ketika kita gaungkan sampai ke seluruh dunia, maka kita harus percaya diri dengan tradisi dan budaya kita. Jenis musik dengan bahan baku bambu dimiliki sejumlah daerah di Indonesia. Hampir seluruh pulau di tanah air memiliki jenis musik tiup berbahan baku bambu dengan ciri khasnya masing-masing. Lalove, jenis alat musik tiup khas Kaili di Sulawesi Tengah yang sebelumnya hanya dimainkan untuk acara-acara tertentu yang cukup disakralkan. Dalam perkembangannya, kini juga sering dimainkan dan dipadukan atau dikolaborasikan dengan jenis musik yang lain. Lalove, jenis alat musik tiup yang menyerupai suling yang berasal dari tanah Kaili, Sulawesi Tengah, tidak boleh redup. Sebaliknya, untuk mempertahankan dan menambah khazanah seni dan budaya di tanah air, Lalove perlu digaungkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Tingkat apresiasi masyarakat menjadi salah satu kunci dan bagian penting untuk melestarikan sebuah karya seni maupun budaya. Adalah Yayan, sosok sang inspirator dalam melestarikan sebuah karya seni dan budaya daerah, khususnya Lalove, seni dan budaya khas tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Yayan, pria kelahiran Kaleke, 8 Oktober 1992, adalah sosok yang pantas diapresiasi dalam melestarikan sebuah karya seni dan budaya daerah sebagai khazanah seni dan budaya bangsa. Lalove, jenis alat musik tradisional, kini menjadi bagian dalam hidup pria 2 anak dari Kabupaten Sigi ini. Mengenal Lalove itu sejak tahun 2010.
yang memperkenalkan pada waktu itu ada salah satu kawan, dia pemain musik tradisi pada salah satu band pada waktu itu di kota Palu. Nah, saya melihat dia bermain dan kemudian mendengarkan alat musik lalove ini dia mainkan, ya saya tertarik karena senang dengan sound yang dihasilkan. Yayan yang sehari-harinya menghabiskan waktu di kantor desa Kaleke sebagai seorang sekretaris desa atau sekdes juga sering meluangkan waktunya dalam upaya pelestarian jenis alat musik tiup lalove. Bukan hanya pintar memainkan lalove, sebagai bentuk apresiasi guna mempertahankan alat musik tiup lalove, Yayan juga menjadi salah satu seniman dalam pembuatan lalove. Sejak 2010 itu saya mengenal, kemudian sembari mengenal saya juga belajar membuat dengan meraba-raba ya istilahnya. Saya tidak punya sampel, saya hanya melihat bentuk pada waktu itu. Saya coba bereksperimen untuk membuatnya sendiri. Berapa bambu yang rugis, bisa dikatakan bagaimana? Bambunya itu 2 ikat, sekitar 2 ikat itu habis saya eksperimen bambu, tapi lalove yang dikatakan lalove itu tidak jadi. Secara bentuk iya, cuman secara bunyi yang dihasilkan tidak. Lalu di tahun ketiga, kalau tidak salah setelah 2010 itu, baru saya sudah bisa menemukan sound yang dihasilkan dari lalove itu sendiri. Kesulitannya sih lumayan sih. Sebenarnya lebih pada kita butuh mendalami dan mengenal ini bambu, alat musik yang memang dari alam. Untuk membuatnya kalau dilihat di sini sih yang agak sulit membuat lalove itu ada di menyetel untuk lubang tiupnya. Dalam pembuatan alat musik tiup berbahan baku bambu, Yayan tidak pernah merasa putus asa. Meski dari mencari bahan baku sampai pembuatan hingga penentuan nada tidaklah mudah. Untuk mencari bahan baku, Yayan harus mencari ke tempat yang cukup jauh karena sebagian besar berada di daerah tebing atau pegunungan. Bambu yang dipilih itu, kalau kita kembali ke aslinya, itu bambu yang tua di pohonnya, atau dia bambu yang begitu banyak. Kita menemukan ada bambu yang kering dan tua di pohon itu memang digunakan, bagus untuk digunakan untuk membuat lalove, apalagi memang itu khusus digunakan oleh orang-orang tua. Jadi jenis bambu itu yang digunakan tadi itu adalah jenis volovulu. Volovulu ini yang ada di pegunungan, antara 2 pegunungan di barat dan sebelah timur Kabupaten Sigi itu kita masih bisa menemukannya, dan memang tapi dia ada di pinggir-pinggir sungai atau bahkan di wilayah tebing-tebing. Di lembah yang datar ini kita sudah sulit untuk menemukannya sih, bambu jenis volovulu ini.
Lalove sendiri berasal dari dua kata, la dan love. Dalam bahasa setempat, love mengandung arti elang. Lalove berarti suara dari ketinggian dan menunjukkan jika nada alat musik tiup lalove ini cenderung tinggi. Untuk menciptakan nada atau oktav, lalove terdiri dari 1 lubang tiup, 3 lubang bagian bawah, dan 3 lubang bagian atas. Lalove itu sebelum kita membuat lalove yang paling penting itu kita menyediakan yang pertama, bahan bakunya sih sederhana, dia cuma 2. Kita butuh bambu dan rotan. Cuma bambunya ada 2 jenis. Yang pertama jenis bambu yang buat untuk keseluruhan ini bodinya disebut volovulu. Yang kedua adalah avo. Avo itu untuk suvaya. Jadi yang di bawah ini adalah suvaya. Lalu rotan. Rotan ini disebut siga. Lalove punya lubang 6, kemudian 1 lubang tiup di bagian atas. Enam lubang di bagian atas dan bawah lalove mengandung filosofi yang begitu mendalam. 3 lubang bagian atas menyimbolkan Tuhan, alam, dan manusia. Bahwa kita hidup di bumi, semua adalah ciptaan Tuhan. Dan 3 lubang di bagian bawah menyimbolkan negara, agama, dan adat istiadat. Lalove ini suara keseimbangan. Kenapa? Karena kita menemukan itu di 3 ini kan ada 6 lubang, dia dipisahkan oleh jarak di 1 lubang yang tengah ini. Jadi lubang yang atas ini di kaili itu ada namanya falsafa, 3 tungku penyangga yang disebut tonda talusi. Tonda talusi itu tentang nilai keseimbangan adat, pemerintah, dan agama. Lalu bagaimana hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai sakral dan hakikat dari lalove sejak zaman dahulu, bagi Yayan di tengah kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini, lalove juga harus bisa diterima semua kalangan dan bisa dikolaborasikan dengan berbagai alat musik lainnya. Lalove ini sudah semestinya kita melihat secara fungsi. Ketika dalam fungsi ritual untuk penyembuhan, berarti dalam fungsi lain kita hadir di ruang-ruang yang lebih ruang publik yang lebih luas seperti ruang kesenian dan ruang-ruang lainnya, itu harusnya kita sudah bisa sekreatif mungkin. Di saya sendiri, semenjak mengenal dan pola saya mengembangkan lalove sendiri dalam satu kelompok musik untuk memainkannya, saya tidak memainkan seperti lalove yang dimainkan pada orang tua aslinya. Mereka memainkan kobi asli, itu milik mereka. Saya kemudian memainkan dengan cara saya, sesuai hati saya seperti apa pengertian kobi tadi. Kobi itu yang diartikan dalam bahasa Kaili itu hati, kolbu. Bahasa Kaili itu kobi. Jadi itu sesuai hati kita, tanpa menghilangkan nilai-nilai dari lalove tadi itu, bahwa kita masih hadir dalam bentuk ini lalove loh. Berkat lalove, Yayan pun sering diundang dalam acara ataupun momen di bidang musik
baik tingkat lokal, regional, hingga nasional, seperti di Solo, Yogyakarta, dan Makassar. Saya sudah pernah waktu itu di Solo mengisi salah satu musik teater, dan kebetulan memang saya hanya menggunakan satu alat musik, itu lalove. Itu pada Hari Teater Dunia mengiringi salah satu naskah yang dibuat oleh sutradara di Kabupaten Sigi, Bais Mangala, bersama komunitas Polelea. Itu saya memainkan alat musik lalove di HTDU itu 2 kali kalau tidak salah. Kemudian pernah main di Jogja, lalu bermain di Jakarta pernah, kemudian di Makassar, lalu di Borobudur kemarin bersama kelompok. Kegiatan bergengsi terakhir yang diikuti oleh Yayan yakni Lokakarya Konservasi Musik Tradisi Indonesia atau Lokovasia pada 18 dan 19 November 2023 di Bali. Di tangan Yayan, lalove pun beberapa kali berkolaborasi dengan pemusik dari luar negeri. Bagi Yayan, sering dilibatkan dirinya untuk memainkan lalove di beberapa kegiatan yang dimediasi oleh pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dari pemerintah terhadap keberadaan alat musik tradisi lalove. Jadi Yayan berharap itu tadi namanya dukungan yang lebih nyata dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk terus menggaungkan musik tradisional lalove sehingga lalove lebih dikenal dan makin dicintai masyarakat secara lebih luas. Nah, lalove ini menurut saya ini identitas sekali. Kita jarang menemukan alat musik yang sama seperti lalove ini secara bentuk maupun secara bunyi. Kita hanya bisa menemukan satu itu di Sulawesi, yang serupa itu di daerah suku Kajang. Nah, itu masih kita satu daratan, dan di tempat lain itu kita sudah tidak menemukan lagi yang memang masih ada. Dan ini memang identitas Sulawesi Tengah yang meski harus dilirik lebih jauh. Dia bukan hanya dilihat sebagai warisan budaya saja. Nah, secara konsep warisan itu meski harus dijaga, harus dirawat dan dilestarikan. Nah, ini yang meski kita bersama-sama bisa menggiat lebih serius sih soal lalove. Jadi itu tadi namanya kobi. Kobi penyebutan dalam kaili. Nama tiupan istilah untuk nada dalam alat musik lalove. Kobi yang saya mainkan tadi itu sebenarnya kobi pengembangan dari kobi yondo, dan kobi, ada modulasi di kobi topeule. Nah, itu tadi namanya kobi. Kobi penyebutan dalam kaili. Nama tiupan istilah untuk nada dalam alat musik lalove. Kobi yang saya mainkan tadi itu sebenarnya kobi yondo, dan kobi di ada modulasi di kobi topeule.
Dalam upaya mempertahankan jenis alat musik tiup lalove secara terjadwal, Yayan terus berusaha memperkenalkan jenis alat musik ini kepada mereka generasi muda dengan salah satu caranya yakni melatih memainkan lalove. Secara pengertian nosa itu kan nafas, poganda itu menghabiskan, jadi seperti itu. Nah, itu yang meski harus teman-teman semua tahu, dan belajar yang paling utama itu di lalove adalah teknik itu. Bagi mereka, bukan hanya menginspirasi, Yayan adalah sosok yang sangat peduli dalam melestarikan seni dan budaya daerah khas Sulawesi Tengah, khususnya alat musik tradisional lalove. Sosoknya Kak Yayan ini di kalangan anak muda, khususnya kami di Sanggar Seni Kololio, sangat menginspirasi dan membawa pengaruh besar terhadap perubahan mindset terhadap kesenian di kalangan kami. Karena tanpa sosoknya Kak Yayan ini, kami tidak bisa mengenal alat musik lalove tentunya dan mengenal kesenian secara luas. Bagaimana kami bisa diajarkan untuk berpikir lokal tapi bertindak secara global. Jadi menggunakan tradisi untuk bisa menginspirasi dunia gitu. Main Ucup, main terus aja. Yayan yang memberikan perhatian lebih dalam melestarikan alat musik tradisional lalove sejak 2010 silam, sebelumnya juga sudah berkecimpung di dunia musik. Baru lalove. Nah, baru gendang, masuk. Kini keterpanggilannya dalam menggaungkan dan terus melestarikan alat musik lalove menjadi harapan besar bagi masyarakat agar bisa menjadi inspirator bagi pemuda-pemuda lain dalam mengapresiasi sebuah karya seni dan budaya. Untuk kelestarian nilai-nilai seni budaya, kita berharap tidak hanya ada satu Yayan, mudah-mudahan bisa muncul Yayan-Yayan yang lain yang punya semangat yang sama, yang punya konsisten, ya, yang punya rasa yang begitu tinggi terhadap musik, kemudian mampu berinovasi. Mudah-mudahan dengan banyaknya generasi yang seperti itu mampu mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya khususnya di masyarakat Kaili. Menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah, lalove, jenis alat musik tiup khas Kaili, kini diabadikan untuk penamaan sebuah jembatan di Kota Palu. Jembatan Lalove yang berdiri kokoh di atas Sungai Palu.